Kan dengar-dengar SDMM ini sudah inden berapa tahun Bu Vita untuk masuknya? Alhamdulillah 3 tahun ke depan sudah aman. Kalau indennya sudah sampai 2032, 2033. 2032 itu Iya. berarti kan 7 tahun ya dari Iya. sekarang ya. Benar, kalau 7 tahun itu kan berarti masih hamil ya, ini ya, belum lahir ya. Iya kan ya, betul ya. Karena waktu itu masih pandemi, kami mencoba untuk membuat terobosan sekolah dari dua alam yang berbeda gitu ya. Dua alam yang berbeda itu alam yang di rumah dengan alam yang di sekolah ini tetap bisa komunikasi langsung gitu. Nah, itu kami buatlah judulnya itu hybrid learning tingkat dewa. Oke, jadi sekarang ini musimnya lagi banyak sekolah-sekolah selesai PPDB nih. Tahun ajaran baru, ada yang dapat siswa banyak senang, ada yang dapat siswa sedikit senep gitu ya. Nah, ini kita mengundang salah satu kepala sekolah yang juga prestasinya sangat banyak gitu. Nanti kita tanya-tanya langsung aja. Ini ada Bu Ria Puspita. Wah, selamat datang Bu Ria. Ya. Bu Ria atau Bu Vita panggilannya biasanya? Vita sebenarnya. Bu Vita. Ya, kalau Ria itu nama depannya aja. Oh, iya. Bu Vita. Ya. Bu Vita, kalau Bu Vita asli dari Gresik ya Bu ya? Iya, Oke. asli dari Gresik. Kalau ibu Gresik, ayah itu Benjeng. Benjeng itu kecamatan di Gresik. Oh. Jadi asli nyel dari Gresik. Produk lokal Iya. berarti. Oke, Bu Vita masuk jadi pertama kali dulu masuk itu ngajar jadi guru atau gimana Bu Vita? Iya, saya masuk pertama di SD Muhammadiyah Manyar 2007 itu jadi guru tentunya. Itu ada lowongan guru Olimpiade Matematika gitu. Oke. Bu Vita ini kan kalau kita lihat kan aktif jadi fasilitator, terus dapat beberapa penghargaan kepala sekolah inspiratif, kepala sekolah berprestasi dan lain sebagainya. Yang paling berkesan apa tuh Bu? Yang paling berkesan dari penghargaan yang pernah didapat? Kalau penghargaan yang paling berkesan mungkin yang ini ya, kepala sekolah inspiratif Esther Smart School Award itu ya. Itu ya, karena itu pertama kalinya juga langsung mendapatkan awarding di Jakarta gitu, dan itu dihadiri juga dari organisasi pendidikan yang lainnya gitu, termasuk PGRI, terus juga organisasi yang lain juga Kemendikbud saat itu. Saat itu kan masih Kemendikbud ya. Iya, sebelum berganti lagi ya Bu. Iya, sebelum berganti lagi. Dan memang itu di situ itu yang yang kami sampaikan di sana itu tidak hanya satu case tertentu tapi manajemen sekolah secara umum sih gitu. Jadi kayak semuanya itu udah tercurahkan gitu di situ. Oke. Sebenarnya saya mau tanya gitu kan ya. Karena Bu Vita ini kan sebagai kepala sekolah juga tidak sebentar dan pasti sudah melewati beberapa fase PPDB, mungkin dulu sempat tinggi, ya mungkin sempat agak kurang dan lain sebagainya. Tapi itu nanti di akhir aja. Untuk yang pertama yang mau saya tanyakan, sering saya tanyakan di tamu podcast kita biasanya di Big Podcast ini, kenapa memilih menjadi guru? Ya, kenapa memilih jadi guru? Nah, ini filosofis banget ini. Jadi kalau dari orang tua sih sebenarnya awal itu orang tua itu pernah bilang gini, kan kami 3 bersaudara nih, cewek semuanya. Jadi kayak anak-anaknya cewek-cewek ini kayaknya ayah sama ibu itu kepinginnya ada di 2 bidang gitu. Kalau enggak pendidikan ya kesehatan. Itu pernah seperti itu. Maka saya harus memilih kan begitu ya. Sudah pada 2 pilihan, pendidikan atau kesehatan nih gitu. Akhirnya alhamdulillah 3 bersaudara ini ketiga-tiganya di pendidikan dan kesehatan. Jadi 2 ini saya dan saudara kembar saya kembar loh coach ya. Itu di pendidikan, yang adik saya di kesehatan gitu. Berarti yang ketiga yang di kesehatan. Yang ketiga di kesehatan ya. Karena
efek samping karena yang dua sudah ngambil pendidikan? Itu kan pilihannya Mungkin ya. dua ya. Jadi karena sudah Iya. mbak saya ini sudah pendidikan semua, saya Iya. kesehatan lagi. Iya, sisanya. Oh, karena berarti keinginan orang tua sebenarnya. Iya, orang tua pengen itu. Mungkin karena perempuan gitu ya, wis nggak usah yang ini nih, ya udah pendidikan dan kesehatan aja gitu. Tapi kan kalau anak Gen Z sekarang ya, Gen Z atau Gen Alpha itu kan pasti punya keinginan sendiri kan. Iya. Nah, kalau Bu Vita dulu sebenarnya inginnya tuh jadi apa? Nah, itu diawali dari orang tua saya yang punya keinginan itu, kemudian saya itu ketika SMA ya khususnya, sebenarnya mulai dari SMP sih, SMP, SMA itu kayak sudah mulai sadar gitu. Kalau SD itu kayak belum sadar gitu, arti penting sekolah gitu. Nah, SMP, SMA itu sudah mulai sadar gitu bahwa oh ya ternyata sekolah itu penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti besok aku mau jadi apa ya gitu. Itu saya melihat guru saya sebenarnya waktu SMA itu, melihat guru saya yang kok guru ini tulus banget. Saya kan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik gitu. Jadi tulus banget pagi bahkan sampai sore, karena saya dulu aktif di IPM SMA Muhammadiyah 1 Gresik itu, beliau tuh selalu mendampingi sampai sore-sore gitu. Nah, saya kemudian tergerak, bisa nggak ya saya jadi orang yang tulus seperti itu gitu. Nah, akhirnya sepertinya orang yang tulus itu guru deh. Nah, menujulah ke satu kesimpulan. Kebetulan nih orang tua saya juga inginnya di pendidikan dan kesehatan. Ya, klop lah akhirnya. Ya udah saya memutuskan untuk jadi guru. Gitu. Oh gitu. Jadi awal mulanya dari sana ya. Iya, awal mulanya begitu. Memang beberapa orang nih guru yang hebat ya, yang bagus itu saya tanya juga memang begitu. Jadi biasanya mereka tuh awal mulanya tertarik jadi guru itu pertama mungkin orang tua, yang kedua melihat gurunya. Iya, melihat gurunya. Terus ingin jadi seperti memodelkan seperti gurunya itu tadi. Ya. Dan ternyata bisa berhasil. Alhamdulillah. Kesampaian. Oke, terus jadi kepala sekolah sejak kapan Bu Vita? Jadi kepala sekolah waktu pandemi 2021. Itu baru jadi kepala sekolah? Iya, 2021 sampai terakhir kemarin 2025. Satu periode 4 tahun kan kalau di Muhammadiyah itu. Oh, jadi 2020 sampai 2024. 2021 sampai 2025. 25. Per Juni. Jadi pas satu periode tuh ya? Iya, pas satu periode. Kok nggak nambah periode lagi? Nafasnya beda nanti. Nafasnya beda ya. Biar ada nafas baru di SD Muhammadiyah Manyar. Oke, jadi teman-teman bisa jadi Bu Vita ini di SDMM ya? Iya, di SDMM. SDMM itu di kota Gresiknya atau di mananya tuh? Di Kecamatan Manyar. Oh, di Kecamatan Manyar. Ya. Tepatnya di perumahan GKB, tapi perumahan GKB itu terbagi jadi dua, ada yang ikut Kecamatan Manyar, ada yang ikut Kecamatan Kebomas. Saking luasnya perumahannya kayaknya. Karena perumahannya memang ada di tengah-tengah itu. SDMM ini di Jalan Amuntai nomor 1 yang itu masuk wilayah Kecamatan Manyar. Jadi ikut pengelolaannya pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar. Gitu. Iya. Kalau lebih dekatnya sih kalau dari sini turun tol Manyar, exit tol Manyar itu lebih dekat ke SDMM. Yang paling membuat Bu Vita sebagai, kan udah selesai nih kan ya masa jabatannya nih ya, udah dilengsarkan baru kemarin. Baru kemarin? Ya akhir Juni kan. Per Juli. Ya, per 1 Juli. Jadi 30 Juni saya selesai. Oh iya, ini baru 20 hari berarti. Betul. Ya? Oke. Nah, kalau yang paling berkesan nih Bu Vita selama jadi kepala sekolah selama satu periode 5 tahun itulah, 5 tahun itu apa yang momen paling berkesan menurut Bu Vita? Apa ya? Yang paling berkesan menurut saya selama satu periode kepemimpinan itu betul-betul mengubah cara pandang saya terhadap sebuah lembaga gitu, atau khususnya terhadap profesi guru gitu. Coach Indra. Mungkin dulu contohnya ya seperti ini, kayak dulu saya berpikir bahwa
Sebenarnya masalah dunia pendidikan ini lebih kepada masalah rendahnya kompetensi guru sih. Jadi guru-guru itu perlu banyak pelatihan, perlu banyak ini itu. Tapi setelah saya nyemplung jadi kepala sekolah, ternyata enggak gitu. Ternyata enggak. Sebenarnya guru kita bukan tidak mampu, tapi mereka lebih kepada mungkin mereka tidak punya ruang untuk bicara, mungkin mereka kurang berani untuk mengungkapkan ide-idenya seperti itu, dan mereka nggak tahu bahwa sebenarnya mereka itu punya ruang untuk belajar, tapi mereka nggak tahu itu gitu. Jadi mereka itu merasa tidak berdaya, sehingga di kelas khususnya guru SD nih ya, kalau guru SD kan guru kelas nih, jadi dia itu mulai pagi sampai, kalau kami yang full day itu kan sampai sore, itu ya udah di kelas itu aja, sehingga mungkin mereka merasa menjadi single fighter, menyelesaikan semua permasalahan itu di kelas gitu. Jadi bukan pada rendahnya kompetensi guru. Dulu saya berpikirnya begitu, kenapa ya kita itu kualitas pendidikan di Indonesia itu masih kurang gitu kalau misal dilihat dari PISA dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Itu sih, itu yang mengubah cara pandang saya gitu. Oke. Maka itu kemudian mempengaruhi ke bagaimana kemudian saya selanjutnya harus seperti apa. Berarti kalau menurut Bu Vita kan setelah menjadi kepala sekolah dan langsung terjun di lapangan itu, sebenarnya teman-teman ini secara kompetensi itu sebenarnya sangat bisa mumpuni, kompeten gitu ya. Bahkan iya kompeten. Justru problemnya tadi ya, mereka kayak kurang punya ruang untuk bicara. Iya. Itu tadi ya. Ruang untuk belajar. Iya, akhirnya merasa nggak berdaya. Misalnya nih setelah diikutkan pelatihan selesai kembali ke sekolah, ya udah gitu aja gitu. Gitu kan. Harusnya gimana harusnya? Nah, setelah kemudian saya coba untuk kesana kesini, terus kemudian melihat bagaimana sih pembelajaran di kelas seperti apa, kemudian sharing dengan beberapa, termasuk juga sharing dengan beberapa konsultan gitu ya. Itu terus ngobrol gitu kan dengan guru-guru juga gitu. Nah akhirnya ternyata guru-guru itu perlu diberikan ruang untuk saling curhat gitu ya antar sesama guru, sehingga mereka itu punya inisiatif baru. Nah disitulah baru saya menyimpulkan, oh iya ya ternyata inisiatif atau inspirasi pembelajaran itu bukan semata-mata berasal dari mereka harus ikut pelatihan A, pelatihan B sampai pelatihan Z, bahkan mereka ya itu tadi dari diskusi ringan itu tadi malah muncul inspirasi, sehingga mereka kembali ke kelas tuh tidak seperti single fighter yang harus memikirkan sendiri permasalahannya, terus anak ini harus saya buat seperti apa gitu. Bagaimana ketika ada anak yang tidak berani raise hand saja, itu mereka nggak berani, itu harus diapain sih gitu. Belum bicara konten pembelajaran loh ini. Nah itu yang akhirnya kemudian mempengaruhi SDM mau saya bawa kemana ke depan gitu. Menarik ya gitu. Saya juga akhirnya dapat poinnya dari Bu Vita tadi ya. Jadi memang kadang merasa kita karena kita di dalam kelas sendiri gitu kan dan kita punya problem di setiap kelas gitu kan ya, di kelas kita masing-masing maksudnya gitu kan ya. Akhirnya kita kayak merasa single fighter tadi, padahal harusnya itu kita sharingkan gitu sharingkan. Dan itu mungkin saja problem ini tidak hanya di kelas kita gitu kan ya. Itu bisa jadi kan di kelas lain ada dan sudah teratasi mungkin gitu. Tapi karena tidak ada tempat untuk sharing untuk ini, jadinya ya udah akhirnya kembali lagi ke ngajarnya gitu-gitu aja gitu kan. Terus mau wadai sharingnya gimana? Wah, ini langsung ya. Iya, akhirnya saya kemudian mencoba untuk kembali ke dulu saya seperti apa saat jadi guru kan gitu. Itu di kepemimpinan awal-awal gitu ya. Oh ya, dulu saya pernah nih jadi guru yang diobservasi oleh Dinas Pendidikan Prodiksen Malaysia. Nah, saat itu saya masih jadi guru. Saat itu saya masih jadi guru kelas 5. Saya ngajar matematika, waktu itu ada tamu dari Prodiksen Malaysia dan mereka melihat
berkunjung ke SDMM melihat pembelajaran saya. Tetapi waktu itu yang saya rasakan awal itu saya bakalan nanti direfleksi, saya bakalan dikuliti nih gitu ya. Istilahnya orang-orang sekarang tuh dibantai nih gitu kan. Ternyata enggak gitu. Ternyata ketika selesai kemudian saya dipanggil untuk menemui tamu dari Malaysia itu tadi, ternyata yang mereka sampaikan itu bukan bagaimana cara mengajar, tetapi bagaimana siswa saya saat belajar dengan saya tadi, mereka belajarnya seperti apa gitu. Nah itu yang kemudian menginspirasi saya, bagaimana kalau ini saya jadikan sebagai model supervisi pembelajaran nih gitu. Sehingga yang namanya KKG itu benar-benar berjalan, tidak hanya berjalan SK saja, tetapi juga berjalan mengiringi proses pembelajaran di kelas itu, gitu. Akhirnya yaitu tahun pertama kami mencoba untuk mengimplementasikan, kalau saya sebut namanya lesson study begitu ya. Lesson study itu sebagai model supervisi di SD Muhammadiyah Manyar. Sehingga kalau biasanya supervisi itu kan satu guru disupervisi satu orang gitu ya. Nah ini enggak. Jadi sebelum supervisi itu saya itu bisa komunikasi dulu atau diskusi dulu dengan kelompok guru matematika di SDMM. Besok saya mau ngajar ini nih, terus saya punya seperti ini, gimana dengan teman-teman? Nanti teman-teman dari komunitas matematika itu akan menyampaikan pendapatnya, bagaimana kalau dibikin game ini, kalau ditambah ini, dan mereka bantu saya untuk membuat itu. Membuat medianya, melengkapi rencana pembelajarannya, itu kemudian ketika supervisi pun mereka ikut mendampingi gitu, sehingga saya tidak merasa sendiri gitu. Nah itu yang kemudian menambah dari diskusi itu kan nanti akan menambah value dan inspirasi baru bagi saya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Oke. Berarti yang tadi yang dari Malaysia itu tadi fokusnya dia justru malah ke anak-anak, siswanya seperti apa? Ke anak-anaknya gimana jadi, belajarnya? Bukan Bu Vita tadi menyampaikan begini, bukan itu yang ditanyakan, tapi tadi kalau menurut Bu Vita respon anak-anak seperti apa gitu? Iya gitu. Oke. Jadi bukan how teachers teach, tapi how students learn gitu. Fokusnya ke sana. Maka ketika kami ngobrol di komunitas kami di KKG Matematika itu yang kami bicarakan bukan bagaimana nanti kita mengajar, tapi kita maunya anak-anak belajar gimana gitu. Nah itu yang membedakan. Betul, akhirnya itu yang berubah pertama kali saat saya memimpin itu yang pertama kali saya. Ini kadang nggak kita sadari gitu. Nah betul. Nggak kita sadari gitu, betul. Sama tadi menarik juga Bu Vita. Jadi sebelum melakukan supervisi, Bu Vita tadi menyampaikan kan, kita kumpul dulu, duduk bareng gitu kan ya. Nah, baru kita bahas lesson study. Nah, kita bedah semuanya, minta masukan. Berarti kan ada beberapa guru matematika berarti di SDMM. Itu jumlahnya ada berapa guru masing-masing? Kalau guru matematika ada 7 ya. Kalau sekolah kecil kan cuma ada 1 biasanya. Terus gimana solusinya kalau cuma 1? Bahkan sekolah kecil bisa jadi nggak punya guru matematika. Iya, guru kelas biasanya PGSD ya. Ya betul. Sebenarnya kalau solusinya kalau sebenarnya kalau komunikasi itu kan nggak harus banyak ya. 2 orang saja itu sudah bisa menginspirasi, tapi paling tidak minimal kalau di sekolah yang kecil itu kan paling tidak minimal ada 1 guru kelas, 1 guru PJOK, 1 guru PAI dan kepala sekolah. Nah ya mau tidak mau memang supaya guru ini tidak merasa sendiri, ya kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mungkin bisa ikut di dalamnya gitu. Tapi nggak malah jadi merasa dihakimi nggak sih Bu? Ya bergantung dari mindset kepala sekolah sendiri kan. Kalau dia memang di situ memang sudah diniatkan untuk membantu gitu kan, dia pasti akan membantu itu untuk bisa sukses gitu mengatasi permasalahan di kelasnya gitu. Ya. Karena tadi ya menghindari agar dia tidak merasa berjuang sendiri. Iya betul, single fighter gitu. Ya. Bahkan ini bisa lintas
sekolah di dalam satu gugus misalnya gitu coach. Itu bisa nanti lintas sekolah, itu nanti akan muncul inspirasi yang lebih berwarna lagi gitu. Seru. Iya. Bu Vita, kalau boleh tahu Bu Vita sejauh ini bisa sampai sekarang ini tuh inspirasinya siapa Bu? Punya ini nggak Bu? Punya role model? Iya, role Selain model Rasulullah ya. mungkin. Terlalu jauh kan? Iya. Role modelnya siapa Bu? Iya. Kalau role model di kepemimpinan nih, Apapun itu. Yang berkaitan dengan kepala sekolah lah ya. oh ya, kalau di kepemimpinan itu karena saya sejak kecil itu kan di SD Muhammadiyah ya, gitu. Jadi sudah dikenalkan dengan banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu. Tapi terus terang kalau dari sisi integritas, kemudian semangat pengabdian itu memang di Kiai Haji Ahmad Dahlan sih, Muhammad Darwis. Nah itu yang saya kenal memang mulai dari SD, apalagi guru SD itu ya, guru SD saya itu dulu coach, itu kalau sudah menceritakan bagaimana perjalanannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengena sekali gitu loh, gitu, sehingga semangat pengabdiannya itu betul-betul mendalam gitu. Nah ketika saya tadi ya kembali ketika saya SMA kemudian melihat guru saya yang seperti itu kan kembali apa mungkin dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seperti ini ya gitu, merawat merawat ininya gitu. Nah akhirnya ya itu sih yang menjadi inspirasi. Tapi ketika saya masuk di SD Muhammadiyah Manyar, ada kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan saya nggak ketemu langsung Iya, ya. nggak ketemu langsung. Nah yang saya ketemu langsung itu ketika saya masuk di SD Muhammadiyah Manyar itu terus terang kepala sekolah SDMM terdahulu. Sebelum Bu Vita. Sebelum saya gitu. Kenapa? Karena ketika saya masuk ke SDMM sistem sudah jalan. SDMM itu sistem sudah jalan sehingga saya itu tidak perlu susah-susah memikirkan bagaimana membangun sistem karena sistem sudah jalan dan yang membangun sistem itu adalah Asabiqunal Awalun dia Muhammadiyah Manyar ya. Siapa itu Bu? Kalau boleh saya sebut, nah ini kepala sekolah yang pertama nih ada Pak Muhsin Anis itu sekarang beliau sudah pensiun, sudah tinggal di Madura. Kemudian ya ini yang masih ada di SD Muhammadiyah Manyar, alhamdulillah masih sehat. Ada Ustadz Hasan, kemudian ada Ustadz Aziz, ada Ustadz Ahmad Faizun itu. Beliau-beliau ini yang angkatan pertama yang membentuk sistem di SD Muhammadiyah. Saya rasa membentuk sistem itu susah loh ya, nggak mudah gitu maksudnya gitu. Sehingga kami yang saya angkatan 4 ini masuk itu sudah tinggal enaknya gitu. Coba bayangkan kalau saya harus mikirin sistem dulu, belum tentu saya bisa berinovasi sampai seperti ini kan. Tapi karena sistem udah jalan, saya jadi tinggal inovasi saja gitu. Iya. Inspirator saya. Iya. Oke. Jadi menurut kita tadi ya yang sebelumnya disebutkan adalah kenapa SDM mungkin bisa banyak prestasi dan lain sebagainya karena sebelum Bu kita masuk sistem sudah jalan. Sehingga ibarat orang sudah terbiasa jalan itu ngajak lari gampang. Gampang, betul. Iya. Kalau menurut Bu Vita, kalau ada sekolah yang kan SDM kan punya sekolah mitra, sekolah partner ya, yang mungkin secara sistem juga belum terlalu jalan kan. Itu apa ya advice atau saran yang diberikan oleh Bu Vita ke teman-teman ke sekolah-sekolah yang seperti itu? Iya, nah kebetulan ini nggak sekedar advice tapi sudah diterapkan ya untuk sekolah-sekolah partner kami. Iya kan, sejak kemarin itu kami memperbaiki sistemnya mulai dari ya sekarang itu, maksudnya saat pendampingan itu, sehingga gini, apa yang diperbaiki itu mulai dari SDM-nya itu yang pertama jelas gitu. Jadi SDM-nya siapa? Apakah siswa, guru gitu. Kenapa? Karena guru itu orang dewasa yang ada di sekitar siswa yang itu lebih bisa untuk memberikan pengaruh dan teladan gitu kan kepada siswa. Jadi gurunya dulu yang kita bina, baru kemudian sambil pembinaan guru tetap jalan, baru kemudian kami merambah ke sedikit-sedikit ke kurikulum, baru kemudian ke pembiasaan, school habit itu.
Nah, yang paling mendasar yang kami fokuskan pertama kali itu adalah pada pembiasaan gitu. Kalau anak-anak itu kan kalau pembiasaannya sudah jalan itu kan mudah dipegang. Nah, ketika mudah dipegang, insya Allah diarahkan ke mana itu enak gitu. Jadi memang yang pertama di SDM-nya gitu. Tadi kan ada kebiasaan juga tadi. Iya. Ya? Berarti budaya itu menyusul setelah SDM tadi. Betul, ya. Kalau membangun, kalau menurut Bu Vita itu ya idealnya nih. Kalau kita bicara ideal gitu ya. Itu kalau sekolah yang ya katakanlah masih biasa aja gitu kan ya. Itu mau bangun sistem yang tadi disebutkan oleh Bu Vita butuh berapa lama kira-kira Bu? Cukup ini ya, pengalaman kami mendampingi beberapa sekolah itu sekali lagi memang tidak bisa disamakan ya Coach ya. Jadi ada yang itu jalan 3-6 bulan itu sudah bisa sedikit dilepas gitu. Tapi ada yang belum sama sekali gitu. Jadi ya sekali lagi kembali lagi ke SDM-nya. Tetapi kami punya prinsip Coach yang itu mungkin bisa diterapkan di semua sekolah kondisinya apapun dan dalam keadaan apapun begitu ya. Itu yang sudah pernah saya tulis juga menjadi salah satu praktek baik saya dan alhamdulillah menjuarai kepala sekolah, juara 1 kepala sekolah prestasi Kabupaten Gresik itu. Itu namanya prinsip CUTE. Nah, itu apa itu Bu? Prinsip CUTE ini C-nya itu adalah creative learning itu, kemudian CUTE berarti U ya, U-nya adalah unique learning, kemudian T-nya itu talent development, E-nya adalah excellent service gitu. Jadi semua program, semua masukan, usulan apapun tuh dikembalikan ke prinsip CUTE ini. Sudah memenuhi prinsip CUTE ini enggak gitu. Kalau salah satu enggak memenuhi, ya berjalannya pasti amburadul gitu. Misalnya nih kita punya program nih, program itu memang unik gitu, cocok untuk anak-anak bahkan yang anak berkebutuhan khusus gitu. Tetapi program ini saat di perjalanannya tidak dikelola dengan bagus gitu. Artinya excellent service-nya kan nggak jalan nih. Salah satu nggak jalan aja, dia nggak akan bisa maksimal gitu. Jadi 4 prinsip ini memang harus berjalan secara beriringan gitu. Nah itu kami ada data-datanya tuh yang sudah diterapkan di SD Muhammadiyah Manyar, ada evidence-nya lah ya, ada bukti-buktinya. Sudah terbukti ya? Sudah terbukti dan sudah tervalidasi oleh publik. Oke, benar ya. Oke, berarti tadi ya CUTE, kreatif, unik, talent development, sama excellent service. Itu untuk membangun menyusun program-program tadi. Iya, menyusun program sekolah itu sehingga lebih terarah begitu ya. Jadi kalau untuk sekolah yang mau bertumbuh nih, bertumbuh berkembang tuh pakai prinsip CUTE ini cocok lah gitu. Untuk jadi batasan lah ya gitu, jangan melenceng. Nah itu batasannya. Selain juga pasti kepala sekolah harus punya ini kan, 4 tahun ke depan tuh mau dibawa kemana sekolahnya gitu kan, terus dikuatkan dengan prinsip ini tadi, 4 prinsip ini gitu. Oke. Nah kalau menurut Bu Vita, peran yang paling penting diambil oleh kepala sekolah dalam membangun budaya di sekolah itu peran yang seperti apa tuh Bu Vita? Peran yang membangun budaya. Saya rasa kalau sekolah kan pasti punya visi ya. Ya. Kepala sekolah juga pasti punya visi. Ya. Visi kepala sekolah itu harusnya pasti idealnya mendukung visi sekolah kan begitu. Betul. Tapi ternyata nggak cukup dengan visi gitu. Kepala sekolah harus punya tim yang solid tentunya, yang itu bisa diajak untuk bertumbuh gitu. Nah ini yang perlu lihainya kepala sekolah untuk membentuk tim ini.
tidak sekadar dia punya skill atau enggak gitu, tapi skill iya, tapi kalau dia nggak bisa diajak untuk bertumbuh buat apa gitu. Jadi skill iya, diajak bertumbuh juga iya. Misal ada pilihan, ada orang yang bisa diajak bertumbuh tapi skillnya kurang, kalau memang skill itu bisa diasah sejalan ini, nggak masalah, itu bisa dibentuk tim. Insya Allah nanti akan jadi tim yang solid. Itu kami sudah menjalaninya. Jadi sudah tadi ya visi, kemudian tim yang solid. Kemudian satu lagi adalah konsisten. Jadi semua ini harus jalan konsisten. Kalau salah satu aja nggak ada, untuk membentuk budaya sekolah rasanya kok sulit ya gitu, atau mungkin akan akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi 3 hal ini memang menurut saya yang harus ada. Oke. Visi, tim yang solid dan juga konsistensi ya. Oke. Kalau bicara tim yang solid ini Bu ya. Tadi kan ada satu skill mungkin ukurannya gampang lah ya. Kalau mau diajak tumbuh, nah ini gimana cara ngukurnya tuh Bu? Nah, saya mau rekrutmen nih. Gimana caranya ngukur ini anak nih kayaknya bisa kita ajak untuk bertumbuh bareng atau bisa kita kembangkan lagi. Itu gimana lihatnya kalau dari sisi Bu Vita? Gimana ya, kalau orang itu kan kadang ada momen klik enggaknya ya, yang itu mungkin tidak bisa dilihat oleh penilaian indikator yang pasti gitu ya. Itu mungkin satu. Tapi memang itu agak susah ya, butuh orang yang peka mungkin ya itu. Tapi kalau saya sih bisa melihat dari keseharian selama ini, kesehariannya maaf nih, misal ada orang yang kalau nggak ada surat tugas nih gitu agak kurang gimana gitu ya. Kalau nggak ada A, nggak ada B, agak gimana. Nah ini mungkin itu jadi salah satu faktor juga yang itu bisa dilihat gitu. Tapi orang yang punya keinginan tumbuh itu lebih kepada self awareness-nya lebih dapat gitu. Kalau saya sih lihatnya di situ sih Coach. Oke. Ini kayaknya lebih ke insting kan? Betul. Kalau katanya anak-anak sekarang tuh, gua klik deh sama kamu. Iya. Karena mungkin pengalaman kali Pengalaman, ya. Kita kan mungkin kalau Bu Vita kan lihat orang ini udah kelihatan nih kayaknya nih orang ini bisa diajak tumbuh apa enggak, bisa diajak lari enggak gitu kan ya. Oke. Nah, ada itu saya tuh beberapa kali ketemu sekolah itu yang ya siswanya sedikit dan kadang ada kata-kata yang menurut saya pesimis gitu ya. Ya memang begini Pak, sekolah kita memang sekolah kecil, guru-gurunya juga ya terbatas, ya terus sudah terbatas juga nggak ada yang ya hanya separuh waktu saja begitu. Nah, kalau menurut Bu Vita gitu ya, ini kan dengar SDM ini sudah inden berapa tahun Bu Vita untuk masuknya? Alhamdulillah 3 tahun ke depan sudah aman. Kalau indennya sudah sampai 2032, 2033. 2032 ya. 2032 itu berarti kan 7 tahun ya dari sekarang ya. 2031, 2032 kemarin sudah ada berapa siswa ya? Kalau enggak 6 ya 9 siswa gitu. Benar, kalau 7 tahun itu berarti masih hamil ya ini ya, belum lahir ya. Iya kan betul ya. SD kan 7 tahun kan masih belum lahir ya. Iya. Kalau 2020 sekarang 2025 2026 ya. 2026 2027 sudah tutup kami. Kemudian 2024 kelas ya. 2027 2028 juga sudah tutup. Sekarang lagi proses. Sekarang sudah kami proses untuk PPDB yang SPMB ya sekarang ya. SPMB yang 2027 2028. 2027 2028. Iya. Berarti tahun ketiga setelah ini ya berarti. Iya gitu. Tahun depan dan tahun depannya 2028 2029 indennya sudah memenuhi juga alhamdulillah. 2029 2030 juga sudah memenuhi, tinggal 2030 2031 ada berapa kelas tuh, kalau nggak 1 kelas ya 2 kelas gitu. Ya. Waduh ini lama-lama daftar sekolah ini waktu sudah
barusan hamil gitu periksa ke dokter langsung berangkat ke sekolah. Iya. Nah, kan ada fenomena itu ya Bu ya, dan ada fenomena sekolah yang dapat satu siswa gitu kan ya. Kan kita ngenes ya lihatnya ya. Apalagi kalau sekolah negeri ya, itu kan uang pajak kita juga buat bayarin gurunya gitu kan. Kalau cuman ngajar satu siswa doang gitu. Iya. Nah, kalau menurut Bu Vita tadi ya, mungkin kan sekolah-sekolah ini punya banyak alasan untuk ya tadi mungkin timnya nggak ada yang bisa diajak lari, terus mungkin budaya sekolahnya juga belum terbentuk, sistem tadi yang Bu Vita sempat mention juga mungkin belum ada. Nah, kalau menurut Bu Vita, kalau Bu Vita jadi kepala sekolah di sekolah yang PPDB-nya dapat satu murid, nah itu apa yang pertama dilakukan tuh Bu? Berat nih. Kayaknya pertanyaannya berat. Loh, iya kan ini kan kita ada fenomena ini nih. Iya. Kalau di posisi itu kira-kira Bu Vita apa nih, mungkin sekalian buat saran ke teman-teman kali ya. Iya. Kembali lagi ke yang tadi Coach, jadi memang yang perlu dibenahi pertama itu jangan jauh-jauh dulu deh di kualitas pembelajaran gitu ya. Tapi ya kita perlu bikin itu tadi. Coba visinya ini sudah seperti apa sih visi sekolahnya gitu dulu. Jadi kenapa? Karena orang tua itu kan kadang melihatkan sekolah ini itu sekolah yang punya visi seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sendiri ini kan kalau saya jadi kepala sekolahnya, berarti saya sendiri juga harus punya visi dong yang mendukung sekolah ini gitu. Kalau perlu mungkin visi sekolahnya diubah begitu, mungkin lebih ke yang sesuai kebutuhan sekarang ya kita ubah gitu. Nah, kemudian barulah tim. Nah, kalau sudah ngobrol tentang tim, ini kan berarti lebih ke SDM. Yang seperti tadi yang pertama itu yang paling penting adalah SDM. Karena kita nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh tim, dan yang namanya tim itu kalau di istilah kimia itu ada pH gitu ya, derajat keasaman itu pH-nya harus sama, nggak ada yang terlalu asam, nggak ada yang terlalu basah gitu, sehingga bisa jalan tuh bareng-bareng gitu. Nah, baru kemudian bisa kalau pH-nya udah sama itu kan diajak mikir bareng, diajak untuk sharing bareng, itu kan bisa enak gitu. Untuk selanjutnya gimana nanti, apakah selanjutnya nanti bekerja sama dengan pihak luar, atau kemudian harus memetakan dulu SWOT-nya sekolah ini seperti apa gitu, dan seterusnya gitu. Jangan-jangan memang di lingkungan sekitar situ memang angka usia produktifnya memang sudah nggak ada. Nah, kan seperti itu kan bisa jadi banyak faktor lah yang mengaruhi itu. Tapi untuk berpikir kepada SWOT itu tadi kan akan sangat berat kalau seorang kepala sekolah itu harus mikir sendiri gitu. Iya. Maka perlu SDM untuk bisa jadi tim yang solid itu tadi. Oke, menarik ya. Jadi karena memang ini fenomena yang ada ya di sekolah-sekolah kita. Ada sekolah yang seperti SDMM mengantri, walaupun SPP-nya mungkin juga menengah ke atas ya. Betul. Saya nggak berani bilang mahal, nanti dimarahin soalnya. Sudah viral itu ya. Nomor 1 di Instagram dan TikTok. Nomor 1 termahal. Iya. Kan ada sekolah yang mahal, yang ngantri sampai tadi ada yang sudah inden sampai 7 tahun ke depan, itu kan baru hamil itu ya, baru belum lahir itu kayaknya kan anaknya ya. Kan masuk SD kan 6 tahun ya Bu ya, betul ya? 6-7 tahun kan ya? 6 maksimal 7 ya. 7 harus diterima. Iya kan 6 tahun berarti kan ya benar belum lahir kan dia. Masih inden, sudah inden sekolah gitu. Gimana itu ya? Dan di sisi lain ada sekolah yang berbiaya mungkin murah bahkan gratis gitu ya. Itu nggak dapat siswa, itu kan ini
apa ya, salahnya itu di mana gitu. Apakah orang-orang kita ini sudah tidak percaya pada yang, karena kalau gratis itu konotasinya tidak berkualitas atau seperti apa gitu kan. Nah, tapi tadi Bu Vita beberapa kali menyebutkan visi memang harus disesuaikan kalau memang tidak cocok gitu ya. Nah, seberapa besar pengaruh visi terhadap keberlangsungan sebuah lembaga itu, Bu? Sangat besar sekali ya. Karena visi itu akan mempengaruhi, visi itu nanti akan turunnya banyak. Jadi kalau dari visi itu nanti akan mempengaruhi juga ke bagaimana kita langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk meraih visi itu. Otomatis kan itu mungkin ada secara umum di misi gitu ya, Coach ya. Kemudian nanti tujuan pendidikan mungkin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian nanti ada core values-nya sekolah gitu. Otomatis core values ini kan juga harus mendukung visi. Bentar Bu, core values ini apa Bu? Tolong dijelaskan dulu Bu ya. Lebar ya. Nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai dari nilai-nilai inti lah dari sekolah itu. Biasanya kalau di SDMK, SDMM tuh punya core values, care gitu ya. Maka semua program-programnya ya harus bernafaskan care itu tadi gitu. Sampai kemudian kami turunkan ke ada SDMM primary karakter untuk anak-anak dan juga untuk ustadz-ustadzah gitu. Itu nanti akan berpengaruh ke arah gerak jalannya sekolah dan program-programnya gitu. Maka kenapa visi itu penting untuk ditelaah dan memang penting untuk menjadi ruh dari semua stakeholder di sekolah itu. Ya memang itu yang mau dicapai, mau apa lagi kalau enggak visi sekolah gitu. Gitu sih. Gitu. Ya, karena kan istilah kayak cita-citanya gitu kan. Betul. Karena kan kadang itu ya, saya sering beberapa kali menemui sekolah itu yang visinya tuh panjang sekali gitu ya, tapi nggak ada yang tahu tuh guru-guru ya visi sekolahnya apa itu nggak tahu, bahkan kepala sekolahnya juga nggak hafal gitu. Maksudnya gimana mau mendalami gitu kan ya, tahu aja nggak gitu, harus lihat dulu baru tahu, baru ingat lagi gitu. Jadi memang sebesar itu ya menurut Bu Vita peran dari visi yang sekolah kita turunkan sampai ke program berarti kan ya. Oke, setelah visi tadi SDM. Berarti kalau memang, karena kan mereka sekolah-sekolah kecil kan pasti terkendala kan untuk meng-hire SDM. Karena apalagi teman-teman yang ada di daerah, saya yakin sulit untuk mencari SDM yang unggul gitu ya. Lalu gimana caranya untuk kalau kita pilih yang mana? Tadi kan mungkin ada yang skillnya bagus, ada yang mau diajak bertumbuh, ada yang mungkin komitmennya juga. Sekarang kan komitmen, apalagi teman-teman Gen Z kan dipertimbangkan juga gitu ya. Salah satu hal yang sangat harus dipertimbangkan gitu. Kalau menurut Bu Vita gimana untuk memilih SDM ini tadi? Kalau SDM sih gini, kalau sekolah kecil kan kadang mereka itu mau nggak mau ya harus dengan orang-orang itu ya yang betul, sudah ada di sekolah. Maka nggak apa-apa adanya itu ya itu nanti, tetapi mungkin mereka perlu teman gitu, perlu partner. Artinya SDM ini kan ada internal, ada eksternal, yang mungkin pihak eksternal ini juga bisa mendukung. Nah, pengalaman kami mendampingi beberapa sekolah partner kami itu, kami SDMM itu menjadi pihak eksternalnya, sama seperti SDM eksternalnya mereka gitu, yang itu nanti secara rutin itu mendampingi, sehingga sekolah yang kecil ini tadi yang merasa mungkin nggak berdaya, mungkin merasa underestimate gitu ya dengan masa depannya, karena tim saya loh seperti ini gitu kan. Tapi kalau dia merasa punya teman yang nggak apa-apa, kamu tak temenin kok gitu. Padahal fungsi teman ini juga fungsinya hanya menemani saja, yang jalan tetap dia gitu kan. Tapi semangatnya itu pasti beda gitu. Nah, itu sudah kami buktikan gitu kan dengan mendampingi sekolah-sekolah ini, asal teman tadi itu memang benar-benar betul-betul mendampingi selama perjalanan dia gitu. SDM siap menemani berapa sekolah lagi? Nah, kayaknya ada mau daftar kayak gitu ya. Gitu.
Ya. Artinya memang butuh peran dari luar mungkin ya. Betul, entah itu berupa sekolah atau berupa konsultan Oh, misalnya. ini dilempar ke kuantas sekarang. Sepertinya gitu. Takut pada SDM semua ini ya. Oke, artinya perlu peranan dari luar lah ya. Betul. Untuk meningkatkan itu Iya. gitu. Ya menarik sih memang karena seringkali memang mereka terjebak di situ gitu ya. Dan kayak ya udahlah terima nasib gitu. Apalagi kalau sekolah-sekolah swasta gitu kan, saya juga kasihan gitu kalau sampai harus tidak dapat siswa, nanti gurunya juga terkena imbasnya. Betul. Dan lain Iya. sebagainya gitu. Iya. Oke. Nah kalau dari SDMM sendiri nih Bu, yang jadi dalam tanda kutip daya tarik utama lah, jualan utamanya tuh apa Bu kalau dari SDMM Bu? Kalau SDM kami pernah membagikan angket kualitas layanan pendidikan kepada wali murid dan murid gitu ya, khususnya kepada wali murid. Ini dari angket kualitas layanan pendidikan itu juga ada kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, untuk yang kualitatif itu diantaranya mereka itu kuantitatif ya, itu diantaranya mereka itu yang pertama itu adalah dari pembiasaannya gitu. Kenapa memilih SDMM gitu kan? Itu yang pertama memang dari pembiasaan Islaminya ya, alhamdulillah di sana itu. Kemudian ada juga yang kedua itu dari sisi prestasi gitu. Kemudian enjoyable learning gitu. Kemudian program-program pendukung yang bermanfaat itu kami memang banyak sekali gitu. Kemudian ada juga yang menjawab dekat dari rumah, tapi itu sedikit porsinya itu. Jadi yang pertama tadi itu adalah pembiasaan gitu. Pembiasaan Islami itu berarti kan yang dirasakan itu gitu oleh wali murid. Kalau dari hasil angket kualitas layanan pendidikan gitu. Oke. Pembiasaan berarti kan terkait mungkin kebiasaan sehari-hari ya, berarti lebih ke kalau di misalkan mungkin akhlak mungkin ya. Iya, termasuk hal yang paling kecil itu yang biasanya tersebut oleh wali murid saat mungkin konsultasi atau ketemu non formal gitu, biasanya yaitu ada saudaranya itu yang minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri itu langsung diingatkan ustadzah gitu. Nah, oh gitu ya Mak, iya gitu. Itu rasanya kan adem gitu ya. Jadi momen yang berkesan buat betul juga, iya ya. Momen yang berkesan. Oke. Lalu kalau SDM kan ada SMP-nya juga nggak Bu? Belum. Kenapa kok tidak membuka SMP? Karena kan ini kan ini termasuk rahasia enggak ya? Ya banyak yang berharap SDMM itu punya sekolah lanjutan gitu, khususnya dari wali siswa sih. Nanti SMP-nya kemana ya yang pembiasaannya bisa seperti SDMM gitu. Tapi memang kami belum sih. Satu mungkin ya belum. Kalau di pengembangan sekolah itu kan ranahnya kalau kami di Majelis Dikdasmen ya itu. Tapi untuk wacana ke sana itu sempat ada gitu. Cuman sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi tentang itu. Ya semoga nanti ada lah. Oke. Tapi kadang-kadang itu orang tua itu agak unik ya. Kadang-kadang ketika kita SD-nya itu kan saya pernah menemui beberapa sekolah SD yang banyak siswanya ya Bu ya. Lalu diminta untuk bikin SMP, dibuatlah SMP. Nanti diminta untuk bikin SMA, dibuatlah SMA. Nanti yang SMP sama SMA itu kesulitan dari siswa gitu. Kadang-kadang lalu agak gepreng juga gitu. Harus hati-hati berarti ya. Sudah dibuatnya gitu ternyata malah teman-teman yang di SMP itu kesulitan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di SDMM. Saya yakin mungkin sudah ada sistem yang mungkin bisa menanggulangi itu gitu ya. Nah, Bu Vita, oke, tadi
siswanya sudah bagus, gurunya sudah bagus. Nah, kalau untuk mengasah gitu ya, mengasah agar bisa sampai juara itu gimana tuh ceritanya tuh Bu kita? Kalau mengasah agar bisa jadi juara. Nah, ini kami kalau di SDMM itu ada yang namanya tim bina prestasi. Nah, Tim bina ya, prestasi. tim bina prestasi. Jadi itu digawangi oleh bahkan hanya 3 ustadz-ustadzah saja gitu ya. 3 orang saja di tim bina prestasi ini yang memang dia bertugas untuk kayak mencari lomba-lomba yang memang itu relevan untuk diikuti oleh anak-anak gitu. Khususnya kalau sekarang lagi marak-maraknya kurasi pusprestasi ya. Iya, Itu mesti kita gencar nih untuk yang lomba-lomba yang sudah terkurasi oleh Puspresnas ya itu. Selain itu juga lomba-lomba yang lain juga itu. Bahkan tim ini tidak hanya mencari untuk siswa, tapi juga untuk lomba guru dan lomba kepala sekolah bahkan. Nah itu sehingga tim ini yang bertanggung jawab. Lalu nanti tim ini punya tim-tim lagi di bawahnya, yang itu timnya ya tim KKG tadi, tim guru matematika, tim guru IPA, tim guru bahasa Inggris, tim guru PJOK, meskipun cuma 2 orang gitu ya guru PJOK-nya, tim guru PAI gitu, tim guru yang lainnya juga. Tapi kalau di SDM namanya ISMUBA sih, Al-Islam Kemuhammadian dan Bahasa Arab. Jadi nanti kalau ada lomba ini ada di-share lah di tim-tim ini. Nanti tim-tim ini yang bergerak untuk melakukan pembinaan. Nah, di SDMM ini yang mungkin tidak semua sekolah juga punya ya strateginya itu kami untuk pembinaan lombanya nggak nunggu ada lomba baru pembinaan, tapi sudah ada pembinaan harian intensif namanya, pembinaan intensif, sehingga ketika ada lomba datang ya tinggal penguatan kemudian baru bisa memberangkatkan anak-anak gitu. Oke, jadi memang satu dibentuk tim dulu gitu ya, dibentuk tim khusus untuk menangani itu. Yang kedua tadi ya siswa dilatih setiap hari iya gitu. Untuk persiapan di bidang itu gitu ya. Di bidang itu ada jadwalnya gitu. Nah itu kan yang butuh komitmen juga dengan orang tua gitu, karena pasti ada jam yang anak itu tidak ikut gitu ya, bisa ikut pembinaan intensif tadi. Iya, itu yang butuh komitmen juga dari orang tua. Itu berarti di jam pelajaran, jam belajar. Karena kan kami full day. Kalau nggak full day kan enak ya, masih misal pulangnya setelah duhur itu kan nanti bisa sore gitu kan, kami full day. Jadi ya mau nggak mau harus Tapi orang tua juga sepakat ya dengan itu ya. Nah, itu orang tuanya kita komunikasikan, kami ajak untuk komitmen. Kalau orang tuanya nggak berkenan ya nggak apa-apa. Tidak kita paksa, berarti tidak bisa ikut pembinaan intensif. Gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa ikut lomba kan, tetap bisa ikut. Ya. Cuman jadi peluang mainnya jadi lebih kecil gitu ya. Disampaikan begitu berarti ya. Gitu. Oke, itu dari sisi prestasi. Nah, ini ada satu prestasi yang tadi ya, yang sudah disebutkan siswanya sampai inden bertahun-tahun itu. Itu apa Bu yang dilakukan oleh teman-teman di SDMM sampai bisa inden seperti itu? Nah, ini yang menarik ini, Coach Indra. Jadi dulu saya khususnya itu kan masuk itu pas pandemi ya. Nah, pandemi itu kami sempat turun sih untuk perolehan itu ya, bahkan sebelum pandemi itu kemudian sempat turun, kemudian banyak hal, apalagi SDMM ini sudah terkenal sekolah yang berbiaya tinggi gitu, bahkan paling tinggi di Kabupaten Gresik. Nah, setelah pandemi itu kan banyak wali siswa atau calon wali siswa yang terdampak juga kan dari sisi pendapatan mungkin gitu. Nah, itu kemudian menjadi tantangan bagi kami. Nah, akhirnya kami berpikir begini, kami membentuk tim, memang ada tim namanya tim marketing sekolah gitu ya. Nah, kami berpikir begini, kita mau cari siswa kemanapun, mau door to door sekalipun gitu. Tapi kalau wali murid itu merasa bahwa sekolah kita sama dengan yang lainnya dan tapi sekolah kita berbayar lebih tinggi, percuma juga, nggak akan dilirik kan gitu. Mereka pasti kalau sama-sama kualitasnya ya mending milih yang biayanya lebih murah kan gitu ya itu. Maka
yang kami fokuskan adalah selain juga upaya-upaya tadi, juga yang kami fokuskan adalah memperbaiki diri sendiri gitu. Memperbaiki apa nih yang kurang, yang itu mungkin belum ada di sekolah lain bahkan itu. Akhirnya saat itu sampai karena waktu itu masih pandemi, kami mencoba untuk membuat terobosan sekolah dari rumah dan dari sekolah dari dua alam yang berbeda gitu ya. Dua alam yang berbeda itu alam yang di rumah dengan alam yang di sekolah ini tetap bisa komunikasi langsung gitu. Nah itu kami buatlah judulnya itu hybrid learning tingkat dewa. Nah, gitu kok. Jadi ada tingkat dewanya itu ternyata menarik perhatian wartawan nih. Sampai wartawan Metro itu akhirnya menghubungi kami, terus kami diundang ke Selamat Pagi Indonesia itu di Metro TV itu. Kemudian kami jelaskan gimana sih hybrid learning itu gitu. Maka kemudian mungkin itu yang kemudian di saat pandemi itu kan mungkin banyak orang yang sedang scroll sosmed gitu kan ya, karena ada WFH, ada itu. Sehingga mungkin akhirnya lebih banyak yang ini mengenal SD Muhammadiyah Manyar dari sana gitu. Itu selain itu juga itu upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas layanan ya gitu. Selain itu juga tim marketing ini juga kemudian memetakan ke sekolah-sekolah pra SD gitu ya, dari TK bahkan di kelompok bermain itu. Kemudian memetakan pasar kita itu sebenarnya yang mana sih gitu. Jangan-jangan kita ini selama ini sosialisasi ke sini padahal ini bukan pasar kita gitu. Nah, akhirnya sampai kemudian ada tim market itu kan akhirnya berjalan terus tapi belum sampai melonjak. Belum sampai melonjak, kemudian akhirnya kami dengar nih Quanta buka marketing school bootcamp ya saat itu ya. Nah, kami kirimkan nih tim marketing kami untuk mengikuti di sana. Kemudian karena di marketing school bootcamp itu kami bersyukurnya itu dari timnya Quanta ini pendampingannya enggak kemudian setelah pelatihan selesai kemudian selesai gitu, tapi didampingi terus sampai pasca pelatihan, sampai bagaimana kualitas flyer kami, sampai muncul kata-kata daftar sejak dini itu ya. Nah, itu dari marketing school bootcamp juga itu. Nah, akhirnya sudah bagaimana membuat namanya kalau ada slogan-slogan itu apa ya namanya ya? Tagline terus teknik saya kok lupa istilahnya copywriting dan seterusnya itu kan juga semuanya ada di sana. Nah itu alhamdulillah akhirnya konsisten sampai sekarang, sampai kemudian kami memperbaiki cara kami sosialisasi nih. Kalau yang dulu sosialisasinya pakai slide, PowerPoint gitu ya, atau brosur gitu. Sekarang udah enggak gitu. Udah beda dong gitu. Alumni Master School Bootcamp. Iya. Jadi terima kasih juga kepada Quanta sudah memberikan. Iya. Mungkin itu. Jadi ternyata enggak cukup gitu. Ternyata kalau kita kurang murid itu bukan berarti kita itu nggak bisa cari murid gitu. Karena kan anak TK itu apa kata orang tua Mas? Iya betul. Gitu sehingga targetnya ya orang tua gitu. Orang tua biasanya melihat apa? Kualitas layanan. Gitu. Betul. Di samping juga pembiayaan kan. Iya betul. Iya memang tadi ya disampaikan juga oleh Bu Vita, sepandai apapun kita mungkin melakukan marketing, kalau sekolah kita emang ya sekolah biasa aja dan ya programnya juga sama, malah harganya lebih mahal gitu kan. Nah itu ya memang kita pasti akan dibandingkan terus gitu kan ya. Dan itu tadi ternyata inspirasi atau ketertarikan itu tidak selamanya berasal dari poster yang megah atau banner atau di videotron mana gitu, tidak selamanya dari sana. Justru dari inspirasi kecil yang kami lakukan di kelas, di sekolah, kemudian kita angkat ke permukaan di sosial media, justru itu yang membuat wali murid itu tergerak hatinya gitu. Layanan-layanan kecil itu yang
membuat Iya. mereka getuk tular ya tanpa dibayar. Iya, 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 iya. Yang sebenarnya mungkin dilihat kayak kecil tapi langsung ngena gitu ya Bu ya. Langsung kayak tadi mungkin yang mengingatkan saudaranya Iya, untuk minum sambil duduk dan lain sebagainya itu. Oke, 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 oke. Ini udah berapa menit ini ya? Udah lama ini kayaknya. Udah berapa? 1 jam ya? Udah 1 jam. Kayaknya ini mungkin ke akhir-akhir sesi iya. podcast kita kali ini nih Bu Vita nih ya. Jadi kalau semakin akhir semakin berat gitu ya. Kita merubah posisi dulu. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Vita gitu ya, apa yang menurut Bu Vita masih impian Bu Vita terhadap pendidikan di Indonesia seperti apa Bu? Impian saya terhadap pendidikan di Indonesia, ya tentunya sejalan dengan cita-cita apa Presiden Indonesia saat ini ya, tentunya itu juga tentu kan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik juga tentunya mendukung apa yang menjadi kebijakan negara begitu. Tetapi yang paling saya inginkan itu bagaimana anak-anak Indonesia itu lebih punya kesadaran bahwa sebenarnya untuk dia bisa jadi sukses itu nggak cukup rajin. Nah itu, gimana ya cara membangun kesadaran itu gitu kan, kembali lagi ke gurunya gitu. Nggak cukup rajin, tetapi perlu ada keberanian untuk mengambil resiko. Perlu ada keberanian untuk bangkit dari kegagalan. Nah, itu yang bagaimana nilai-nilai itu bisa tertanam dalam pendidikan di Indonesia. Sebenarnya itu sih gitu. Saya yakin kalau anak-anak Indonesia itu punya rasa atau kesadaran itu bahwa sebenarnya gagal itu nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kamu punya keberanian untuk bangkit dari kegagalan dan berani untuk gagal gitu. Berani untuk gagal dan berani untuk bangkit lagi. Itu insya Allah nanti cita-cita menjadi generasi emas nanti itu pasti akan tercapai. Gitu sih. Oke. Kalau untuk kepala sekolah, pesan untuk kepala sekolah yang lain mungkin di luar sana, kira-kira ada pesan dari Bu Vita apa? Pesan untuk para kepala sekolah, kalau dari saya sih apa ya? Beda-beda nih. Tapi yang pasti ini sih sejauh yang saya alami atau saya rasakan selama saya jadi kepala sekolah itu jangan takut untuk tidak disukain, itu aja. Jadi selama kita itu berpegang teguh bahwa keputusan yang kita ambil itu untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama, selama keputusan yang kita ambil itu sudah melibatkan orang-orang yang memang berkepentingan di sana, dan selama keputusan yang kita ambil itu adalah untuk mendorong visi dan misi sekolah, itu tetap go on aja gitu, nggak perlu memperhatikan yang lainnya, karena sejatinya kita sebagai manusia tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang, dan salah satu resiko dari pengambil keputusan itu pasti ada yang suka dan ada yang enggak. Nah itu jadi tetaplah aja, karena kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk membahagiakan semua orang, maka kita akan berhenti di sana dan kita nggak akan bisa maju, karena kita akan fokus dengan kok aku gini, maumu apa, kita akan fokus dengan itu dan kita nggak akan bisa berjalan maju. Hanya Itu jadi people pleaser ya sekarang ya. Jadi berusaha menyenangkan semua orang. Gitu. Kalau mau menyenangkan semua orang, jual es krim aja. Yang nggak senang, yang paling senang kayaknya dokter gigi kayaknya gitu ya. Jadi iya. Ngasih es krim banyak ya. Iya, pasiennya banyak. Oke. Artinya tadi jangan takut untuk tidak disukai. Betul. Berarti Bu Vita yang tadi inden sampai 2037 aja pasti ada yang nggak suka gitu ya. Apalagi kita ya. Terima kasih sekali lagi Bu Vita. Terima kasih banyak sudah mampir di podcast kami. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, sharing lagi ya Bu Vita ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Vita.